Seperti biasa di Product of the Week kita selalu juga mengundang seorang profesional arsitek, dan hari ini kita kehadiran kembali Bang Muhammad Rey Wananda. Beliau adalah arsitek dari Simondoni Studio Medan. Selamat siang Bang Rey. Ya, Mas Bayu. Oke, terima kasih sudah selalu mensupport kita untuk bisa menjadi profesional viewer. Terima kasih Bang Rey. Ya, sama-sama Mas Bayu. Baik, dan selanjutnya untuk mewakili Woka, di sini juga kita kehadiran Mas Christopher Maradeka. Beliau adalah Business Development Woka Indonesia. Selamat siang, Mas Chris. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Oke, ini sepertinya kita ingin tahu lebih dalam tentang Woka nih, Mas Chris. Mungkin untuk lebih detailnya, silakan Mas Chris untuk bisa share materinya, dan nanti bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin berpartisipasi bertanya, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat. Nanti di akhir acara akan kita bacakan seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan juga akan ada merchandising menarik yang akan diberikan oleh Woka. Baik, silakan Mas Chris. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Christopher Mardika ya. Saya dari perwakilan Woka Indonesia yang sekarang dibawa oleh PT Victoria Abadi Mega Cimindo. Nah, PT Victoria Abadi Mega Cimindo sendiri itu salah satu reseller resmi di Indonesia yang membawa Woka. Jadi Woka memang sudah sejak lama di Indonesia, Pak. Cuman untuk saat ini Woka sendiri dipegang oleh PT Victoria Abadi Mega Cimindo. Itu. Baik, di sesi ini saya akan sedikit memperkenalkan Woka ya. Jadi secara produk Woka seperti apa, manfaatnya pakai Woka itu seperti apa, serta kenapa sih Woka harus menjadi sebuah pilihan, seperti itu. Jadi Woka sendiri produk yang memang dia ramah lingkungan. Bisa dibilang kita betul-betul 100% dari alam ya Pak, dari vegetable oil. Dan untuk bahan kimia sendiri kita tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti itu. Lalu untuk kami secara kekuatan, kami sudah coba di beberapa proyek yang sudah kami jalankan juga, yang nanti akan kami jelaskan. Kita memiliki produk yang jangka panjang di outdoor maupun indoor. Lanjut ke maintenance, kita ada produk maintenance yang memang benar-benar komplit ya Pak. Jadi kita melingkupi semuanya, mulai dari persiapan, terus kita treatmentnya, terus kita lanjut ke maintenance-nya. Jadi kita memang dari awal sampai akhir, sampai perawatan, kita memiliki produk semuanya Pak, seperti itu. Baik, lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, perkenalan produk ya. Baik, kita masuk ke signature produk kami Pak, di Exterior Oil Natural. Di Exterior Oil Natural sendiri merupakan signature produk kami sendiri, di mana belum banyak yang menggunakan Exterior Oil Natural, dan belum banyak yang tahu juga oil natural tuh biasanya orang-orang selama ini ya di Indonesia mindsetnya oil itu menggunakan thinner atau menggunakan solvent, seperti itu. Untuk kami sendiri, saya menggunakan water based oil system, di mana pengencernya sendiri itu menggunakan air. Nah, di mana water based oil system sendiri itu bisa dibilang lebih ramah lingkungan ya, karena dia memang tidak menggunakan solvent yang bisa dibilang kalau perusahaan atau project atau kontraktor sebagainya itu harus tambahan membeli thinner atau tambahan membeli solvent lagi, itu kan otomatis membuat cost juga ya. Jadi kita keluarkan produk yang dimana pengencernya itu air. Oke, baik. Jadi di water based oil system itu bisa dibilang otomatis dia kelihatannya looknya lebih natural, tidak membuat lapisan film, tidak membuat lapisan di atas ya, di atas gitu. Jadi oil natural itu sistemnya dia absorb ke dalam lapisan kayu, jadi dia bukan hanya melapisi di atas, tapi dia melapisi hingga ke dalam pori-pori kayu. Jadi di mana di sini dituliskan juga dia menonjolkan kesan natural kayu, lalu menghasilkan lapisan berpori terbuka ya Pak.
Nah, lapisan berpori terbuka itu dengan maksud mungkin mudahnya dia open pore. Kalau orang bilang sih kita bilang open pore ya kalau di lapangan seperti itu. Jadi bukan yang benar-benar close pore dan serat kayunya tertutup. Kita malah memunculkan serat kayu naturalnya itu Pak. Jadi lebih terlihat kesannya lah ya seperti itu. Dan secara kecepatan kering biasa orang tuh takut nih oil keringnya gimana, oil keringnya lama atau gimana, karena kan orang tahu sendiri namanya oil biasanya lebih lama dibanding water base. Untuk di kami karena pengencernya sendiri air, jadi bisa dibilang dia termasuk water base, jadi bukan benar-benar pure oil seperti itu Pak. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau misal ada yang perlu ditanyakan dulu bisa kita tuh. Oke. Pertama, mungkin saya mau jadi ada penasaran nih Mas. Tadi di depan di awal presentasi Mas Kris itu ada beberapa step ya. Salah satunya kan ada preparation gitu, ada persiapan. Nah mungkin biasanya kan memang coating itu kita sering ngobrol coating itu untuk kebutuhan misalnya beton gitu ya. Nah preparation di kayu itu apa aja Mas yang perlu dilakukan? Misalnya kalau kayu itu kan kita tahu ini material yang natural gitu ya. Apakah perlu ada treatment tertentu kayak tadi misalnya beberapa kayu yang tadi Mas Kris sampaikan ada mengandung getah-getah yang memang akhirnya butuh ada treatment atau preparation lebih gitu. Apa aja Mas sebelum memang yang harus dilakukan pada saat kita ingin mengaplikasikan Woka yang exterior oil natural ini gitu. Karena kedepannya kan kita harapkan pada saat kita mengaplikasikan coating Woka ini kayunya akan lebih long lasting gitu ya, lebih awet dan sebagainya gitu Mas Kris. Baik Pak. Oke, sebelumnya saya jawab dulu Pak. Untuk persiapan sih dari kita itu biasanya untuk kayu sebelum di coating dari customer tuh biasanya ada nggak mau nih keluar getah atau ada bisa dibilang sih sanding sealer gitu ya, sanding sealer. Cuman di kami kita nyebutnya itu gun sealer, dimana dia menjadi sealer sekaligus dia menjadi penahan getahnya atau penahan minyak kayu seperti itu Pak. Jadi setelah di gum sealer kita bisa lanjut step ke exterior oil natural sebagai top coat-nya ya, dia bisa dibilang sebagai top coat. Yes. Mas, untuk ketahanan seperti jamur, lumut, terus rayap gitu ya, itu bisa bertahan sampai seberapa lama ya Mas? Baik, buat exterior woodchill Pak mungkin saya bisa sampaikan itu dia setiap 6-8 bulan dia perlu namanya recoating Pak. Nah recoating exterior woodchill sendiri tuh dia nggak terlalu sulit, dimana biasanya recoating tuh harus namanya diamplas gitu ya, harus disanding ulang dari awal. Jadi untuk exterior woodchill sendiri dia cukup di cleaning aja, dibersihin standar cleaning Pak, cleaning lalu dia cukup ditumpuk lagi aja Pak, seperti itu. Jadi nggak usah namanya kita harus sanding ulang dari awal seperti itu. Oh gitu. Terus kalau misalnya kayunya tuh udah pernah di coating dengan produk yang lain tuh gimana Mas treatmentnya? Oke. Nah kalau untuk case seperti itu Pak, jadi kita juga ngalamin juga di project rumah, dia udah pernah di coating dengan PU ya sebelumnya, pernah di coating oleh PU, lalu dia ingin di coating pakai exterior woodchill. Nah itu penanganannya itu memang perlu disanding Mbak sebelumnya. Jadi kita perlu menyanding dulu buat yang lapisan PU-nya. Jadi kita menghilangkan lapisan PU dari produk sebelumnya, lalu setelah sanding kita baru masuk ke step exterior woodchill seperti itu. Bisa langsung ya? Iya bisa langsung. Jadi tapi dengan catatan kita harus menghilangkan coating sebelumnya dulu ya Pak, karena kan PU itu dia membuat lapisan film ya seperti itu. Tapi kalau coating sebelumnya itu yang mungkin sejenis dengan Woka itu bisa langsung ditimpa gitu ya Mas?
Bisa. Contoh exterior oil lalu mau ditimpa dengan exterior wood Pak. Dengan catatan itu mau nambah ketahanan nih. Jadi exterior oil mau ditambah ketahanannya menggunakan exterior wood. Nah, itu bisa Pak. Bisa banget. Selama dia masih bisa dibilang sama-sama water based dan masih satu produk masih bisa. Oke. Ya. Menarik. Ini masih banyak pertanyaan sih sebenarnya. Mungkin kita lanjutkan dulu ya Bang Rey. Ya, betul. Boleh. Baik. Jangan berisik. Gimana Pak? Ya, silakan Mas Kris. Oke. Kita lanjut ke step selanjutnya mungkin. Nah, kita masih di treatment. Jadi untuk treatment yang kali ini kita masuk ke indoor ya Pak. Jadi setelah tadi kita dua tadi di eksterior atau di outdoor, kita masuk ke treatment yang di indoor. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Woka juga memiliki indoor maupun outdoor produk. Nah, untuk kali ini kita masuk ke indoor produk, di mana kita memiliki produk furniture lacquer. Furniture lacquer itu berbasis poliuretan ya, jadi bilang seperti poliuretan. Cuman kita berbasis water based lagi Pak, bukan berbasis thinner seperti itu ya. Nanti kita bisa dibilang kita water based lacquer, bukan lacquer ya, jadi bilang campuran thinner ya, kayak gitu. Nah, untuk itu kita memiliki tiga kategori glossy ya Pak, mulai dari matte sampai ke gloss 40 paling tinggi. Jadi untuk produk ini memang membuat lapisan film yang dikhususkan memang untuk di dalam ruangan atau bisa dibilang indoor lah ya. Untuk aplikasinya sendiri bisa dibilang cukup mudah. Untuk aplikasi furniture lacquer dia harus diaplikasikan menggunakan spray atau aplikasi. Kalau yang dua sebelumnya tadi bisa diaplikasikan menggunakan lap atau kuas. Untuk yang ini kita aplikasinya harus menggunakan spray Pak. Itu. Nah, dimana untuk furniture lacquer sendiri kita udah memenuhi standar sertifikasi juga ya. Jadi kita memang aman untuk furniture dan untuk bersentuhan langsung dengan anak-anak. Karena biasanya nih untuk meja itu kan anak-anak, meja makan terutama anak-anak kecil itu dia masih jahil nih Pak, kadang masih mainan di meja atau biasanya makanan jatuh dan lain-lain di meja terus mereka makan dan lain, itu kita aman untuk bersentuhan langsung dengan makanan, dan tapi dengan catatan bukan makanan yang sudah 3 jam lalu kita makan lagi, itu kan berbeda ya, bukan seperti itu juga. Atau bentar kita nggak masalah Pak, karena memang untuk produk ini sendiri itu bukan produk yang bisa dibilang beracun karena bukan campuran dengan thinner seperti itu, dan ramah lingkungan lah. Nah, plusnya produk ini tuh sama produk lain, dia aman juga buat yang aplikasi Pak, karena saya sendiri kan memang lebih sering ke lapangan ya, lebih sering ke lapangan dibanding di kantor. Itu saya lihat untuk furniture lacquer sendiri, orang-orang yang sprayman yang ada di beberapa pabrik itu mereka lebih nyaman karena mereka nggak, walaupun harus pakai masker, cuman untuk baunya itu nggak terlalu menyengat dan tidak keras seperti yang menggunakan thinner seperti itu. Jadi mereka lebih nyaman secara pengaplikasian dan secara mereka kerja lah lebih enak seperti itu Pak. Jadi untuk furniture lacquer sendiri itu memang dia direkomendasikan sih untuk meja, kursi, terus buat lantai di dalam indoor seperti itu. Oke, Mas, ini saya langsung mau nanya ya Mas. Ini berarti PU di Woka ini campurannya kan air, itu bisa bersatu gitu ya Mas ya? Ada alat tertentu untuk mencampurnya atau tetap kita pencampurnya kayak pencampur material Woka yang lain aja gitu Mas? Enggak. Ini raw materialnya tuh PU gitu Mas? Ya,
Jadi untuk lacquer sendiri memang kita pencampurannya air Pak. Jadi bisa dibilang kenapa kok kita bisa menyebut basicnya PU? Karena pertama dia membuat lapisan film Mas. Nah, pertama. Lalu kedua dia memang memiliki chemical resistant sama scratch resistant yang benar-benar kuat. Nah, jadi kan biasanya ke gores-gores ya. Jadi bisa contoh cutter lah atau apa yang gores-gores. Nah, itu kita bisa dibilang lebih kuat chemical resistance-nya Pak. Betul, walaupun pencampurnya sendiri itu air gitu. Nah, next pertanyaan selanjutnya, butuh berapa lapis Mas untuk bisa ya tadi salah satunya ada tambahan performance anti scratch-nya Mas. Cukup sekali saja atau mungkin ada standar mungkin 1-2 kali lapis gitu Mas? Oke. Baik, dari kami Pak, itu kita selalu menganjurkan untuk 2 kali lapis, 2 kali spray. Oke. Jadi 2 kali spray itu kami menganjurkan. Karena kan apalagi Pak, contoh seperti di meja-meja kafe ya, rumah makan itu kan biasanya mereka yang sering saya temui Pak, maksudnya saya temui problemnya yang ada di customer maupun di project-project yang kami jalankan, itu mereka minta meja makan atau coffee table ya, bisa dibilang coffee table, kopi panas, kalau kena di meja itu kan nanti bakal ada capnya tuh Pak, cap bekas kopi panasnya. Nah biasanya mereka ada problem di situ, jadi kita anjurkan untuk menggunakan furniture lacquer buat menahan itunya biar nggak tembus dan nggak bisa dibilang gampang lah dihilanginnya Pak, cukup dilap aja udah hilang. Karena kan memang beberapa produk itu ada yang tembus karena kopi panasnya seperti itu, karena chemical resistance-nya kurang kuat. Oke, menarik. Berarti sama aja kayak benar-benar penambahan lapisan film gitu ya Mas ya? Betul. Bisa menahan scratch, terus juga bisa menahan noda-noda seperti kopi, asal mungkin dalam jangka waktu yang tertentu gitu ya. Mungkin kalau 1-2 jam tuh masih bisa dilap dan bisa tidak terjadi noda gitu. Betul. Nah percobaan kita Pak yang memang ekstrim di customer itu dicoba 1 kali 24 jam. Jadi kopi sama minyak panas ya, minyak ya. Jadi kopi sama minyak dibiarin buat terus-terusan ada di dalam kayunya seperti itu, panel. Nah itu kita sudah coba dan kita cleaning dan hasilnya memang masih tidak tembus ke dalam kayu, maksudnya tidak membuat flek ya, maksudnya dia kan biasanya ada flek bekas watermark lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ini sama juga dengan produk yang sebelumnya Mas, kayunya juga nggak harus kayu solid gitu ya, tapi kayu kan sekarang banyak yang beberapa furniture pakai tadi Bang Ray bilang plywood, kalau nggak engineering wood gitu ya, yang dari beberapa kayu dijadikan satu gitu. Ini sama juga seperti itu ya Mas ya? Performance-nya akan tetap bisa menahan itu juga gitu Mas? Betul, performance-nya bakal sama ya Pak, jadi kita nggak ada perbedaan pakai kayu ini performance-nya seperti ini, pakai kayu ini performance seperti ini kan. Oke. Menarik. Baik, mungkin Bang Ray ada yang mau ditambahkan atau kita lanjutkan Bang Ray? Ya paling pertanyaan saya, kalau misalnya furniture yang udah dicat tadi ya pakai pigment, apa tadi namanya, exterior oil pigment, baru dilapis lagi dengan, apa perlu lagi Mas dilapis lagi dengan furniture lacquer ini Mas? Kalau Pak. Oke, jadi izin saya jawab, untuk exterior oil pigment itu kan bisa dibilang kita beda segmen ya Pak, karena itu segmen ke eksterior. Nah, buat yang furniture lacquer ini dia segmen interior Pak, dimana dia paling menggunakan staining. Kalau ingin mau ada pewarnaan ya, pewarnaan dia pakai staining seperti itu. Jadi bukan menggunakan exterior oil pigmented. Exterior oil pigmented sih penggunaannya lebih ke outdoor dia. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan dulu Mas Chris, silakan. Baik, Pak. Oke, setelah masuk ke treatment kita masuk ke maintenance Pak. Maintenance
maintenance kita juga ada 2 maintenance produk. Jadi kita ada maintenance buat outdoor maupun maintenance buat indoor. Nah, dan maintenance itu juga ada maintenance buat oil dan maintenance buat water base ya Pak. Jadi kan karena kita memiliki 2 produk, oil dan water base, kita untuk ini kita jelaskan dulu untuk maintenance yang khusus untuk oil. Nah, maintenance untuk oil, kita memiliki oil refreshing shop Pak. Kenapa sih namanya oil refreshing shop? Nah, oil refreshing shop itu dia pembersih alami sekaligus dia membantu rehabilitasi kayu ya. Nah, itu pengaplikasiannya juga cukup mudah. Dia ada 2 ukuran 750 ml sama 2,5 liter ya. Itu. Jadi dia cukup dispraykan saja, lalu cukup dilap menggunakan kain majun atau kain, bisa dibilang kain baju itu ya Pak ya, kain majun, kain cotton ya, seperti itu. Nah, jadi untuk oil refreshing shop dia itu membantu oil buat membantu kayu untuk membersihkan sekaligus dia memberi lapisan oil lagi. Jadi di dalam bisa dibilang tuh dia pembersih tapi dia masih ada oilnya Pak. Jadi kalau kita pegang itu di cairannya itu dia ada oilnya sedikit seperti itu. Jadi membantu membersihkan dan membantu memberikan proteksi lagi. Seperti itu. Menarik dong, berarti tidak akan mengurangi performance dari produk yang sudah diaplikasikan ya Mas Kris? Betul Pak. Betul. Jadi memang dia membantu namanya biar produk itu tuh tetap pada performance terbaiknya gitu. Oke. Menarik. Jadi ini apakah menjadi salah satu mandatori pada saat sudah mengaplikasikan coating dari Woka, terus untuk pembersihannya harus menggunakan oil refreshing shop ini, atau misalnya mungkin ada beberapa kota gitu ya yang mungkin masih agak sulit untuk mendapatkan produk ini, akhirnya dibersihkannya dengan cara seperti pada umumnya gitu ya, dibersihkan dengan air gitu, atau mungkin ada yang menambahkan sedikit sabun gitu ya. Itu akan menurunkan performance nggak? Apa memang harus menggunakan oil refreshing shop ini, Mas Kris? Oke, baik. Kita jawab Pak. Jadi untuk biasanya ada yang sulit nih buat mendapatkan produk kami gimana? Nah, kami biasa bisa bantu kirimkan juga. Misalnya kita bisa bantu kirimkan by ekspedisi atau apapun itu, seperti atau bisa melalui katalog juga bisa Pak. Jadi nanti kita bisa bantulah untuk pengirimannya. Nah, untuk yang mau pakai sabun atau hanya pakai air, terus takut nih menurunkan performance-nya seperti apa. Sebenarnya tuh nanti bakal saya jelasin Pak, gimana kalau pakai oil refreshing shop itu secara grafik dia bakal turun, tapi kan secara rutin dibersihkan menggunakan oil refreshing shop dia bakal terus naik perlahan lah ya. Jadi dia masih ada di performa selanjutnya. Sebentar Pak, saya coba lanjut ke slide selanjutnya di mana mungkin bisa membantu sedikit. Ya. Nah, untuk yang di bagian atas ini di mana grafiknya itu ya ada naik turun. Nah, itu pembersihan reguler cleaning menggunakan oil refreshing shop Pak. Nah, di mana dia akan, memang namanya produk kan nggak bisa nih selamanya dia seperti itu terus kan nggak bisa ya Pak ya. Dia bakal naik turun. Nah, cuman untuk yang pembersihan yang reguler terus mungkin di 2 atau 3 minggu sekali itu dia bakal stabil untuk grafiknya. Nah, untuk yang di bawah ini produk yang mungkin di cleaning menggunakan cleaning biasa ya Pak. Cleaning biasa dia akan, walaupun di cleaning dia mungkin akan naik paling nggak sedikit ya, tapi dia akan terus turun sampai akhirnya mungkin dibutuhkan untuk disanding ulang untuk diaplikasi lagi seperti itu Pak. Mungkin kalau memang ada pertanyaan atau mungkin bisa kita diskusi seperti itu Pak. Oke.
Ya, silakan Bang Rey. Ya, sorry Mas, tadi secara teknis itu cara penggunaannya gimana Mas? Pakai UAS, pakai lab, atau gimana? Oke. Untuk cara penggunaannya Pak, bisa di kuas, bisa juga di lab. Jadi cara penggunaannya benar-benar fleksibel ya, karena kita ada 2 kemasan juga, kemasan yang 2,5 sama 750 ml. Jadi kalau 750 tuh dia modelnya spray, kayak bisa dibilang spray apa ya? Pembersih kaca ya? Kayak spray kaca ya? Betul, spray pembersih kayak kaca seperti itu. Jadi kalau kita spray, kita tinggal lap aja. Cuman kalau misal areanya besar kan nggak mungkin juga Pak. Maksudnya kita spray sesuatu kan nggak mungkin. Jadi kita sediain yang betul-betul buat 2,5 liter, itu buat yang kemasan dan mungkin lebih besar juga areanya, itu bisa di lap juga Pak, lap atau di kuas seperti itu. Atau di pel gitu bisa nggak Mas? Di pel bisa Pak, bisa ya. Karena memang pembersihnya seperti sabun aja sih Pak, seperti sabun, cuma ada oilnya sedikit buat dia bantu revitalisasinya kayak gitu. Terus perlu disiram air lagi nggak Mas? Ya. Setelah pembersihan Pak. Oke. Apakah seperti kita ngepel biasa gitu? Enggak, jadi untuk setelah dipel biasa itu nanti kita bersihin air lagi Pak. Jadi kayak kita ngepel biasa lah, maksudnya enggak kita biarin itu kan nanti dia bakal lebih, jadi bilang lebih ada sabun-sabunnya ya, masih ada sabun-sabunnya seperti itu Pak. Mungkin bisa saya tunjukkan juga Pak terkait penggunaan aplikasinya ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan kembali, Mas Kris, silahkan. Baik, oke Mas, kita masuk ke slide terakhir ya Pak, mungkin dari saya. Ini di sini ada beberapa muka finish yang kita jalan di customer juga, di mana di sebelah kiri atas itu kita ada bikin villa Pak, itu di Yunani. Villa di Yunani, untuk proyeknya dikerjakan di Bali, cuman untuk pengirimannya kita ada di Yunani juga Pak. Itu ini pekerjaan di pinggir pantai, full menggunakan exterior oil untuk bagian depan, dan di dalam menggunakan furniture leka. Jadi untuk proyek yang ini kita sudah ada di website Boka Indonesia juga, mungkin Pak bisa dilihat nanti, mungkin beberapa proyek yang mungkin tidak saya masukkan ke dalam sini. Untuk di kiri bawah dan kanan bawah itu dia ada di warna black, exterior oil black, dimana exterior oil blacknya sendiri berbeda Pak. Untuk yang di meja itu dia pakai exterior oil black oil antrasit itu bisa dibilang seperti dia masih ada terlihat warna coklatnya ya Pak, jadi di dalam kayunya itu masih terlihat. Untuk yang sebelah kiri sendiri dia murni oil black, jadi benar-benar bisa dibilang black matte ya, jadi dia benar-benar full black, tidak terlihat lapisan dalam kayunya kayak gitu. Jadi serat-seratnya benar-benar ketutup seperti itu. Untuk yang kanan atas itu kayu grade C Pak, kayu grade C yang dimana kita ubah menjadi kayu grade B. Kalau di gitu ya Mas ya. Ya bisa naikin grade-nya gitu ya. Ya, jadi kalau bisa dibilang sih dari pabrik-pabrik itu Pak, mereka tuh rata-rata pakai kayu jadi grade C, dimana mungkin secara cost lebih murah ya. Cuman kan kalau kayu grade C itu belang-belang tuh Pak, belang-belang cara kayunya. Nah, kita bisa bantu naikin pakai stand equalizer tadi yang saya sebutkan ke Pak Rai, mungkin tadi yang tanyakan kalau kayunya beda-beda kayak gimana nih solusinya. Nah, kita solusi pakai stand equalizer ini Pak. Jadi ini kita kasih warna stand equalizer thick ya, karena kayunya sendiri kayu thick seperti itu, kayu jati. Jadi memang untuk tujuannya sih bukan dia nggak mau di bleaching Pak, karena kan beberapa buyer Amerika tuh mereka nggak mau namanya ada bleaching, jadi mereka kasih buat solusi lainnya apa selain bleaching. Nah, kita kasih solusi buat stand equalizer seperti itu. Nah, dia stand penyamaan warna ya, mungkin seperti itu Pak. Kalau ada yang ditanyakan mungkin saya bantu jawab juga Pak.
Mungkin kita lanjutkan lagi, Mas Kris, atau ini slide akhir? Ini sudah slide terakhir ya, Pak. Oke. Bang Rey, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke membacakan pertanyaan di kolom chat, silahkan. Ya, makasih Mas Kris untuk presentasinya, sudah lumayan cukup jelas lah untuk satu produk yang bisa meningkatkan atau menjaga performance kayu gitu ya. Paling pertanyaan saya adalah karena saya base-nya di Medan gitu kan, kalau misalnya mau pesen produk ini bisa kemana, apakah sudah ada di Medan mungkin gitu, atau harus pesan dari Jakarta mungkin? Oke, baik Pak. Jadi buat yang mungkin di luar pulau ya Pak, jadi untuk kami sendiri untuk sementara ini kami masih ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, sama Bandung Pak. Jadi untuk di luar pulau sendiri biasanya kami melalui pengiriman ekspedisi. Jadi kami belum ada untuk store-store di luar pulau seperti itu Pak. Untuk paling jauh sih kita masih ada kerjasama di Bali Pak. Jadi untuk di Bali sendiri kita ada kerjasama sama beberapa reseller ya di sana seperti itu. Oke. Baik. Mungkin nanti gampangnya minta bantuan katalog Pro Bang Rey. Nanti kita bantuin. Oh iya, betul. Bisa. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Mas Kris. Ini kan kalau bisa dibilang coating dari Woka ini kan juga bisa menambah performance dari kayu ya Mas Kris. Tadi Mas Kris juga sempat sampaikan kayu jati grade C dengan mengaplikasikan material dari Woka ini bisa meningkatkan jadi grade A, B gitu ya. Tapi pertanyaannya, kayu itu biasanya kan mungkin sepengetahuan saya ya, mungkin boleh disagah nanti kalau misalnya salah. Kayu itu kan rentan dengan rayap, rentan dengan cuaca gitu ya. Nah, biasanya kan akan ada treatment ditambahkan beberapa treatment untuk menahan rayap dan sebagainya itu, Mas. Nah, kalau dengan bisa dibilang dengan paparan dari Mas Kris ini, material dari Woka ini itu bisa jadi salah satu treatment untuk penahan rayap juga nggak sih Mas? Jadi misalnya kayunya nggak perlu di oven, kayunya nggak perlu dicat lagi dengan dulu kan masih harus dipendem misalnya di tanah misalnya gitu kan. Dan dengan adanya Woka ini itu bisa lebih mempermudah lagi dan performance-nya bisa mengejar itu nggak sih Mas Kris? Oke, baik, saya jawab Pak. Jadi untuk performance-nya terkait yang ngerayap dan itu, jadi di dalam material kita sendiri kita sudah tambahkan di mana ada namanya kayak anti rayap ya. Jadi di semua material kita, misal contoh dari wood shield dan lain-lain tuh kita udah masukkan semua anti rayap. Jadi dimana mungkin cairan anti rayap lah ya, bisa dibilang cairan anti rayap yang sudah kita mix, yang sudah kita develop jadi satu menjadi produk yang ada saat ini seperti extra wood shield, extra oil itu sudah ada anti rayapnya semua Pak, seperti itu. Jadi memang nggak perlu namanya dipendam dan kita oven dan lain-lain, itu sih nggak, itu mungkin sudah cara yang lama ya mungkin ya seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau misalnya mungkin bukan pondasi ya, tulangan-tulangan rumah itu kan masih banyak pakai kayu ya Mas ya. Ini tinggal aplikasikan Woka aja beres sebetulnya Mas ya. Iya, berarti nggak usah namanya anti rayap dulu lah ya gitu ya. Iya. Sudah ada anti rayapnya di dalam materialnya itu. Dan sudah jadikan satu komponen. Oke, menarik. Wah, ini solusi nih. Jadi nggak banyak treatment lagi yang harus dikerjakan ya Mas ya. Betul Pak. Jadi nggak hanya untuk pengerjaan dekoratif, tapi untuk misalnya tadi kayak tulangan di rumah gitu ya, itu juga bisa dimanfaatkan Woka ini gitu. Betul. Oke, baik, itu pertanyaan terakhir dari saya. Dan Bang Rey, terima kasih sudah menemani saya Bang Rey selama 1,5 jam ini. Saya izin untuk bisa membacakan pertanyaan di kolom chat. Sudah banyak nih Mas Kris sepertinya. Bang Rey silakan beristirahat dulu, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Terima kasih Bang Rey. Terima kasih Mas Bayu, Mas Kris.
kita bacakan pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Pertanyaan pertama adalah, apakah produk Woka Exterior Wood Cleaner by Woka, cara pelapisannya apakah bisa di-spray, dicat atau lapis, atau seperti apa? Mana yang lebih efektif? Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijawab ya Mas ya. Jadi memang untuk yang eksterior ini disarankan tetap dilapisi kuas gitu ya Mas ya. Betul, dilapisi kuas Pak untuk exterior wood cleaner. Untuk exterior wood cleaner itu kan pembersihan ya Pak. Jadi dia memang harus seperti di pel aja sih Pak. Karena untuk yang dilap itu tadi exterior wood oil mungkin yang dimaksud Pak Bayu. Iya. Exterior wood cleaner itu kan dia produk pembersihan. Jadi untuk produk pembersihan exterior wood cleaner itu cukup di pel seperti tadi saja sih Pak. Nah, ini ada pertanyaan tambahnya agar lebih hemat Mas. Jadi kandungan cairannya itu dengan air itu berapa banding berapa biasanya Mas Kris? Kalau biasanya itu 1:5 atau 2:5 Pak. Itu sudah cukup ya, seperti pel biasa lah ya, 1:5 sampai 2:5. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Ediswan. Produk exterior wood cleaner by Woka ini melindungi kayu terhadap apa saja? Apakah termasuk rayap, cuaca, dan apakah aman terhadap lingkungan tidak beracun dan ada fire rated-nya? Nah, ini mungkin yang beberapa hal gitu. Ya. Mungkin yang dimaksud ini exterior wood oil ya Pak ya, karena kan melindungi kayu ya mungkin. Oh iya. Exterior wood oil yang mungkin ya. Karena untuk melindungi termasuk rayap itu tadi sudah dijawab juga Pak. Untuk di dalam kandungan exterior wood oil sendiri itu dia sudah ada anti rayapnya. Dan untuk perlindungan terhadap cuaca, kami biasa untuk exterior wood oil itu memang digunakan di pinggir-pinggir pantai yang dimana cuacanya sudah dibilang cukup ekstrim ya, dibandingkan di luaran yang hanya di teras rumah dan lain-lain seperti itu. Untuk fire rate Pak, jadi untuk fire rate-nya bisa dibilang exterior oil itu nggak bisa ya Pak, bukan memicu api ya seperti itu ya. Jadi dia bukan produk yang memicu api lah ya. Dan untuk apakah aman terhadap lingkungan, jadi dibilang kita untuk produk kami semuanya sih eco friendly Pak. Jadi memang terbuat dari vegetable oil seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan mengenai garansi produk. Mungkin ini Pak Ediswan menyebutnya exterior wood cleaner beberapa kali gitu ya. Mungkin maksudnya dari seluruh varian produk dari Woka nih Mas. Itu garansinya berapa lama dan apa saja gitu Mas? Oke, untuk garansi untuk exterior oil sendiri Pak, kita biasanya exterior oil natural untuk di pinggir pantai kita di 8 bulan sampai 1 tahun, karena kan untuk di pinggir pantai ya. Cuman untuk mungkin di teras rumah itu bisa lebih Pak, bisa mungkin 1 sampai 2 tahun. Itu baru perlu di recoating lagi. Untuk garansi apa yang didapat? Untuk yang didapat sih kami biasanya kita bisa bantu buat recoating aja Pak. Kita bisa bantu recoating dengan pembelian seperti itu Pak, dengan minimum pembelian. Oke, berarti kita juga bisa minta harga, dalam tanda kutip harga terpasang ya Mas, nggak hanya cuma material gitu ya? Betul. Oke, baik, menarik. Nah, ini pertanyaan pamungkas ya Mas. Harga per pel atau per kilogramnya gimana Mas Kris? Oke, buat harga per pel atau per kilogramnya untuk exterior wood oil sendiri itu sudah ada di katalog pro juga ya Pak ya. Mungkin kalau memang dari Pak Ediswan tertarik bisa langsung katalog pro, mumpung lagi promo juga tuh Pak di katalog pro tadi ya. Sampaikan juga lagi promo juga, jadi memang karena kita kerjasama juga Pak sama katalog pro, jadi memang enak juga nih, secara pengiriman juga lebih enak ya, seperti itu. Oke. Dan yang pasti tadi seperti pertanyaan Bang Rey, dimanapun ada permintaan itu dari tim Woka akan bisa langsung mengirimkan ya Mas. Betul. Oke.
Baik, jadi seperti itu Pak Ediswan, mudah-mudahan cukup menjawab semua pertanyaannya dan terima kasih sudah hadir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Kris dari Pak Ferry Erwanto dari CV Amerta Megah Sejahtera. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah tersedia banyak pilihan warna atau custom dan amankah bagi kesehatan, food grade, antibakteri, dan ketersediaan di marketplace secara offline? Nah, untuk pertanyaan di ketersediaan di marketplace atau secara offline di katalog Pro ada Pak Ferry, jadi nanti tinggal langsung di order. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, mungkin yang warna custom dan aman bagi kesehatan sudah terjawab gitu ya, sangat bisa di custom dengan minimum order berapa tadi Mas? Untuk kami 5 liter Pak. 5 liter ya. Saran. Food grade juga sudah food grade ya Mas ya? Ya betul. Nah, antibakterinya nih Mas, ini gimana Mas? Apakah ada kandungan itu Mas? Oke, buat antibakteri Pak, jadi kita sudah ada beberapa sertifikat juga. Mungkin nanti kalau memang dibutuhkan, kita akan kirimkan juga Pak, beberapa sertifikat yang Buka Denmark sendiri punya, yang bisa mungkin lebih meyakinkan ya, apalagi kan namanya kita butuh produk, kita butuh nih meyakinkan produk ini seperti apa kayak gitu. Nanti kita bakal kirimkan, mungkin yang diperlukan kan juga ada MSDS, TDS, seperti kan juga diperlukan oleh customer ya Pak ya. Nanti bakal kita kirimkan juga. Jadi untuk antibakterinya sih kita sudah ada sertifikatnya semua Pak. Berarti sudah ada kandungan di dalamnya untuk performance antibakterinya ya Mas ya? Betul. Oke. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Apakah produk ini tahan gores atau boncel, tahan UV, berkonsistensi warna, dan berapa lama jaminan keawetan? Tadi juga sudah terjawab untuk jaminan keawetan. Nah, ini tahan gores dan boncel, boleh dielaborate lagi Mas? Tadi juga sudah di-mention bahwa Woka juga ada produk yang ada kandungan PU-nya tadi. Baik. Oke, jadi untuk yang tahan gores atau boncel itu kita tadi kan sudah saya sampaikan Pak di Furniture Lacquer, di mana Furniture Lacquer itu dia punya chemical resistance sama scratch resistance yang cukup tinggi. Nah, di situ mungkin untuk ketahanan gores kita sudah uji coba Pak. Di scratch resistance-nya juga itu dia memiliki lapisan film yang lumayan, dan kita juga memiliki 3 kategori ya, mulai dari matte sampai satin sama ke glossy, di maksimal kita di 40, dan itu kita sudah coba juga di beberapa institusi juga Pak, dan selama ini sih aman ya Pak secara tahan goresnya gitu. Dan mungkin untuk jaminan keawetan itu untuk anti gores mungkin bisa lebih Pak, lebih dari 1 tahun, bisa mungkin 2 tahun, karena kan penggunaannya juga mungkin di indoor ya, jadi nggak terlalu banyak kena sinar UV seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan mengenai ketahanan untuk UV-nya Mas. Nah, pertanyaannya yang tadi produk indoor-nya itu bisa kita terapkan nggak sih Mas di outdoor gitu Mas, atau perlu ada penambahan gitu? Jadi pengen yang di luar itu udah tahan UV, tahan gores, dan konsisten warnanya baik gitu Mas. Itu kalau mau selengkap itu apakah perlu berlapis dan ada penambahan 2 produk yang tadi disampaikan gitu Mas? Oke, baik Pak. Jadi mungkin untuk yang mau produk yang komplit ya seperti itu dan ditaruh di outdoor, mungkin itu bisa pakai exterior oil natural Pak. Lalu bisa dilapisi lagi dengan exterior wood shield seperti itu. Jadi dia ada double proteksi ya, secara double proteksi Pak. Seperti itu. Performance-nya jadi lebih bagus gitu. Betul. Performance-nya lebih kuat ya. Bisa dibilang 2 kali lipat pertahanan lah. Seperti itu. Baik, dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Ferry. Sebaiknya substrat disarankan jenis atau kriteria pohon apa, dan jika diperlukan perbaikan spot yang rusak, jadi nggak perlu perbaikan total. Nah, ini mungkin maksudnya produk apa nih Mas untuk jenis kayu tertentu, misalnya apakah misalnya produknya bisa diaplikasikan di semua kayu gitu Mas?
Oke. Jadi untuk produk seperti yang dijelaskan juga Pak, untuk kami sih, untuk semua kayu kami sudah pernah coba Pak. Hampir semua kayu kami sudah pernah coba dan sudah bisa diaplikasikan dan sejauh ini masih aman Pak. Jadi nggak ada problem di kayu apa ada problem tersendiri sih, nggak ada Pak. Seperti itu. Nah, ini penambahannya, jika diperlukan perbaikan spot yang rusak, jadi apakah hanya perbaikannya di spot yang mungkin sudah tergerus gitu ya lapisan wokanya, atau harus otomatis perbaikannya total gitu Mas? Apakah bisa hanya spot-spot yang rusak aja gitu Mas? Oke, jadi buat kayu yang dilapisi dengan oil Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, oil tuh cukup mudah Pak. Jadi dia nggak perlu di sanding ya, dia cukup di re-oiling aja. Jadi cukup dilapisi oil lagi di atasnya sih, dia sudah bisa menutup lapisannya lagi. Seperti itu. Jadi nggak perlu namanya perlu di sanding total ya, seperti PU. Ya. Kalau PU kan memang dia ada boncel, dia harus di sanding total. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak Ferry jawabannya, mudah-mudahan sudah menjawab semua pertanyaan dan terima kasih sudah hadir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Kris, pertanyaan pertama dari Pak Justinus Martoyo dari PT DIM. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan bahaya gesekan, misal kita menggeser meja atau barang sehingga ada gesekan, apakah masih tahan terhadap gesekan, dan juga bagiannya kalau terkena air panas mudah terkelupas atau tidak. Nah, ini juga sudah terjawab sebetulnya barusan ya Mas. Jadi kalau misalnya mau yang di outdoor, tadi treatmentnya gimana Mas, double-nya Mas? Untuk yang di outdoor bisa di exterior oil natural Pak, untuk di lapisan bawah, lalu diberikan exterior wood shield di lapisan atasnya, seperti itu. Buat yang di indoor cukup pakai furniture lacquer aja Pak, karena kan di pertanyaannya ini kan ada kalau terkena air panas ya, udah terkelupas atau tidak. Nah, itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang dites kopi, kita kopi panas terus kita diamin 24 jam sampai benar-benar dia hasilnya seperti apa, kita lihat setelah 24 jam, kita bersihkan. Untuk lapisannya tidak ada kopi yang masuk ke dalam serat kayu atau meninggalkan watermark, itu tidak ada Pak. Seperti itu. Baik, dan pertanyaan kedua dari Pak Justinus juga sudah terjawab. Untuk perawatan kira-kira berapa tahun perlu diaplikasi ulang? Tadi sekitar berapa tahun tadi Mas? Berapa bulan? 6 bulan ya kalau nggak salah? Untuk wood shield, untuk exterior oil dulu Pak mungkin. Exterior oil itu mulai di 8 sampai 1 tahun Pak, untuk perawatan ulang. Untuk wood shield dia di 6 bulan itu dia harus di recoating ulang, karena kan wood shield sendiri penggunaannya dia memang sering terkena air ya, air hujan, apalagi air hujan. Karena sering terkena air hujan itu namanya produk coating nggak bisa selamanya dia didiemin aja seperti itu, dia perlu. Cuman untuk yang furniture lacquer itu bisa sampai 2 tahun Pak, karena kan memang penggunaannya dia di dalam indoor ya, di dalam ruangan seperti itu. Punya daya tahan yang lebih lama gitu ya. Betul. Oke, dan masuk ke pertanyaan ketiga dari Pak Justinus. Apakah produk ini sudah dijual bebas di seluruh Indonesia? Pada dasarnya udah ya Mas Kris ya? Sudah. Dan di Katalog Pro juga sudah ada, sekali lagi Pak Justinus, jadi silahkan tinggal di pesan dan nanti dari Katalog Pro akan coba untuk bisa mensuplai ke tempat Pak Justinus seperti itu. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Justinus, bagaimana jika kayu lama perlu dilapis? Apakah perlu dilapis pelitur atau cat natural atau clear? Apakah harus dibersihkan dulu atau langsung diaplikasikan? Nah, ini mungkin boleh disampaikan lagi step-stepnya nih Mas, untuk kalau treatmentnya untuk kayu lama Mas. Oke, ini kan kalau di saya baca kan ada kayu lama dilapisi pelitur ya Pak, atau cat natural clear. Nah, yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau pelitur dan natural clear itu kita nggak bisa langsung aplikasi. Kita harus sanding ulang, kita bersihkan ulang terlebih dahulu, baru kita bisa aplikasikan produk kami Pak, kayak gitu. Karena kalau kita langsung aplikasikan produk kami itu sama saja kayak kita buang-buang material nih, karena lapisan bawahnya masih ada lapisan PU. Jadi kalau lapisan PU itu kan dia membuat lapisan film. Nah, dia nggak bisa, ibaratnya
dia nggak bisa, produk kita nggak bisa lah masuk ke dalam absorb ke dalam lapisan kayu seperti itu. Oke, jadi intinya perlu dibersihkan dulu ya, sanding ulang. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Yusinus sudah hadir dan juga sudah memberikan pertanyaan, mudah-mudahan sudah juga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Kusniawan, beliau dari Jasa Ferry. Nah, ini juga sudah terjawab. Garansi warna produk Woka ini berapa tahun dan berapa lama warna produk Woka tidak pudar atau kusam. Nah, ini mengenai warna nih Mas. Oke, jadi untuk berapa lama produk Woka tidak pudar dan kusam? Saya jawab Pak. Untuk berapa lamanya, kita untuk warna sendiri kita biasa di 6 bulan untuk warna ya Pak. Secara ketahanan warna kan namanya di outdoor tuh nggak mungkin selamanya warna akan seperti itu terus, pasti akan namanya pudar atau kusam. Nah, dimana kita tadi memberikan solusi juga ada namanya oil refreshing soap. Nah, di situ oil refreshing itu disitulah kegunaan oil refreshing soap. Jadi dia membersihkan sekaligus dia merevitalisasi kayu, jadi biar kayunya lebih fresh lagi yang sudah digunakan oil seperti itu. Dan untuk sedikit tambahan Pak, jadi untuk exterior oil sendiri itu dia ketika semakin lama exterior oil itu akan menjadi namanya grey patina Pak. Jadi warnanya akan menjadi grey patina. Jadi dia bukan kayu yang menjadi busuk atau hitam-hitam gitu enggak Pak. Jadi dia akan menjadi kayu yang grey patina seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan. Nah ini mau ada perbandingan nih Mas Kris. Apa bedanya produk lapisan oil Woka dengan produk lain Pak Mas Kris? Oke. Untuk pertama Pak, untuk lapisan oil Woka dengan produk yang lain, mungkin oil Woka itu pencampurannya sendiri dia menggunakan water base, dia pakai oil dicampurkan dengan air ya. Sedangkan di produk lain itu kebanyakan memang sekarang masih dicampur dengan thinner. Itu pertama. Lalu kedua, untuk oil Woka sendiri untuk maintenance-nya dia cukup mudah. Di mana maintenance oil Woka itu dia tidak perlu di sanding ulang, cukup di re-oiling aja, dibersihkan lalu di re-oiling. Oke. Mungkin itu Pak. Dan ketiga, untuk oil Woka itu secara pengeringan bisa dibilang lebih cepat dibandingkan oil-oil yang ada di pasaran saat ini ya. Seperti itu. Karena kita di kantor juga kita ada development dan kita ada tim R&D buat kita namanya produk ya, kita tetap adalah perbandingan seperti dengan brand lain dan kita uji coba seperti itu Pak. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Iwan. Nah, ini pertanyaan terakhir saya tadi nih Mas. Apakah produk Woka ini berfungsi juga sebagai anti rayap? Nah, boleh diulang sedikit Mas? Oke, jadi untuk produk Woka apakah juga berfungsi sebagai anti rayap? Saya ulang sedikit Pak, mungkin untuk produk Woka itu di dalam materialnya sendiri kami sudah campurkan anti rayap, dimana mungkin ada cairan anti rayap yang kita sudah mixing juga ke dalam semua material Woka yang kita punya, seperti itu Pak, kecuali material cleaner ya. Jadi untuk material treatment itu ataupun prepare kita sudah berikan anti rayap seperti itu Pak. Oke, jadi udah aman ya Mas ya? Udah ada di malah bisa dibilang bisa menjadi salah satu material untuk menambah umur dari kayu ya Mas Kris. Betul. Oke, seperti itu Pak Iwan, terima kasih sudah bertanya dan juga sudah hadir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Nandang, beliau dari Bita. Dan pertanyaan Pak Nandang, yang pertama adalah apakah produk Woka mempunyai sertifikat ramah lingkungan MSDS atau Material Safety Data Sheet, dan ada masa periode pemakaian serta berapa lama untuk garansinya. Nah, tadi sudah terjawab. Nah, ini mungkin kita jawab yang sertifikasi nih, Mas. Oke, Pak. Oke, sertifikasi ramah lingkungan, Pak. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, untuk sertifikasi ramah lingkungan dan MSDS nanti mungkin lebih jelasnya akan saya berikan, Pak. Mungkin kalau memang diperlukan ya, maksudnya ada yang diperlukan. Cuman untuk yang spasian sih kita sudah punya sertifikat eco-friendly juga, kita secara MSDS dan TDS kita komplit juga, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
Oke, dan untuk periode pemakaian tadi macam-macam ya Mas ya. Ada yang 8 sampai 1 tahun, Isinya ya. ada yang 6 bulan sampai dengan 6 sampai 8 bulan, 6 sampai 8 bulan, lalu ada yang sampai 2 tahun Pak untuk di indoor. Iya, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah produk Woka, nah ini menarik nih Mas, apakah produk Woka bisa menahan kayu terhadap kelembapan tinggi yang bisa berpotensi kayu basah, mengembang dan membusuk, tahan terhadap suhu panas yang berpotensi kayu kering, menyusut atau retak, tahan terhadap perubahan cuaca, siklus panas dan hujan yang berpotensi sambungan kayu menjadi longgar. Nah ini silakan. Paham. Oke. Mungkin saya jawab yang menahan kayu terhadap kelembapan tinggi ya Pak. Ya. Oke, kalau untuk menahan kayu di kelembapan tinggi kita sudah pernah coba Pak. Cuman secara ketahanan untuk kayu kering dan kayu yang lembab itu otomatis berbeda ya. Secara ketahanannya sendiri. Mungkin kalau untuk kelembapan kayu yang basah itu bisa untuk oil sendiri bisa di 6 bulan. Cuman kalau yang di kayu kering itu bisa sampai 1 tahun Pak. Nah, untuk berpotensi menyusut atau retak di kayu kering itu bisa dibilang nggak ada namanya peel off ya Pak, peel off atau retakan itu. Karena sistem oil sendiri dia absorb ke dalam lapisan kayu. Yang saya sampaikan tadi, kenapa harus dilap? Karena dia juga membantu penetrasi masuk ke dalam lapisan kayu seperti itu. Jadi dia bukan lapisan film. Beda dengan namanya PU yang ditaruh di outdoor. Nah, PU yang ditaruh di outdoor itu dia bisa retak karena dia membuat lapisan film, Pak. Dia mengikuti namanya cuaca ya, panas, dingin kan otomatis lama-lama dia bakal retak. Menyusut, mengembang, dia lama-lama akan retak seperti itu. Cuman untuk oil sendiri karena dia masuk ke dalam lapisan kayu, jadi dia tidak ada namanya untuk peel off atau retak seperti itu, Pak. Ini itu yang saya sampaikan. Baik, seperti itu jawaban kedua Pak Nandang, dan lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah ini kayaknya pengembangan dari pertanyaan rayap nih Mas. Apakah produk Woka bisa menahan kayu dari rayap dan serangga? Bisa Pak, serta jamur pembusuk. Bisa ya Mas ya? Bisa. Apakah ada anti rayap yang bisa digunakan di kayu bantalan kereta api? Nah ini kalau kayu yang seperti tadi saya sempat tanya gitu, kayu yang sudah tua seperti bantalan kereta api ini, itu berarti ini Woka bisa jadi sangat bermanfaat ya Mas ya? Betul, jadi salah satu solusi sih Pak untuk kayu bantalan kereta api. Malah akan jadi lebih awet gitu ya Mas? Iya betul, karena kan memang mungkin kayu bantalan kereta api itu bisa dibilang lebih rentan karena dia anti rayap dan mungkin basah ya Pak, selalu basah lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Karena kan memang dia secara penempatannya juga dia kurang, karena dia di bawah dan dia selalu kena tanah ya, mungkin dia selalu basah sih seperti itu. Jadi mungkin kita bisa jadi salah satu solusinya juga. Oke. Baik, dan kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah produk finishing Woka tahan terhadap lapisan cat atau pelindung lepas dari permukaan kayu atau peeling, mengelupas? Nah ini tadi ya. Ya, ini maksudnya apakah Woka itu bisa cukup tahan gitu Mas, dan tidak terjadi hal-hal seperti yang ada di mungkin kategori produk cat gitu ya? Iya. Berkelupas atau mungkin gelembung gitu udara dan cat karena kadar air kayu tinggi gitu. Ya. Oke. Baik, coba saya bantu jawab Pak. Untuk produk finishing Woka terhadap lapisan cat kayu dan peeling ya, maksudnya mungkin seperti peel off seperti itu ya Pak ya. Jadi yang saya sampaikan tadi kan memang produk Woka itu dia absorb dalam kayu. Jadi dia memang tidak membuat lapisan film untuk yang di outdoor karena dia memang fokus untuk penahanan kayu dia dari dalam, bukan hanya dari luar ya, seperti itu. Jadi memang untuk peeling dan pengelupas kita belum ada kasus selama ini Pak untuk peeling dan mengelupas. Untuk yang muncul gelembung udara pada cat karena kadang air kayu yang tinggi,
itu kita juga bisa dibilang kita nggak ada kasus ini Pak, karena yang saya sampaikan tadi ya, yang absorb ke dalam kayu itu. Jadi biasanya itu yang gelembung itu karena dia memiliki lapisan film Pak. Jadi dia film itu kan di atas kayu ya. Kalau lapisan film itu di atas kayu. Kalau kami melindungi dari dalam seperti itu. Untuk warna pudar akibat paparan sinar UV terus menerus. Untuk warna pudar itu hal wajar sih Pak. Cuman untuk secara ketahanan mungkin ya bisa dibilang tahanannya kita bisa sampai 6 sampai 8 bulan untuk sinar yang terkena sinar UV terus menerus seperti itu. Baik, jadi seperti itu Pak Nandang, jawabannya dari semua pertanyaannya mudah-mudahan sudah terjawab, dan terima kasih sudah hadir. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir di kolom chat Mas Kris. Ini ada pertanyaan dari Pak Dian. Nanti akan saya informasikan di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikatnya Pak Dian. Dan pertanyaan Pak Dian, nah ini untuk maintenance tadi dikatakan setiap 6 bulan sekali. Ketika terlambat, misal baru 1 tahun kembali dilakukan coating, apakah langsung di aplikatif atau harus di sanding dulu, Mas Kristo? Oke. Jadi untuk pertanyaan ini ya Pak, mungkin hanya perlu di cleaning saja Pak. Jadi karena kita kan bukan produk yang bisa dibilang membuat film tadi. Nah, untuk sanding itu biasanya digunakan untuk produk-produk yang membuat lapisan film Pak. Makanya dia perlu di sanding. Nah, untuk oil sendiri biasanya dia hanya perlu di cleaning menggunakan cleaner tadi. Nah, itu baru langsung di re-oiling lagi seperti itu. Jadi enggak untuk kalau terlambat pun sih mungkin hal yang wajar ya Pak, karena mungkin kan kita nggak selalu ingat 6 bulan nih. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kelebihan 1 tahun atau mungkin 8 bulan, itu nggak ada masalah Pak. Yang penting kita cleaning dulu sebelum kita re-oiling seperti itu. Jadi nggak perlu di sanding. Oke, baik. Untuk cleanernya ya. Itu ada pertanyaan baru ya Pak ya. Pertanyaan tambahan dari Pak Dian. Untuk cleanernya dijual terpisah dengan minimal berapa kilogram? Nah, tadi juga sudah disampaikan. Gimana Mas? Ini saya juga tadi mau nanya itu tuh Mas. Itu apakah ada ukurannya gitu untuk cleanernya Mas? Oke Pak, jadi untuk cleanernya yang saya sampaikan tadi kan ada di 2 ya. Ada di 750 ml dan 2,5 liter kami. Ya mungkin bisa diorder di Katalog Pro karena sudah masuk juga Pak tadi Pak. Jadi seperti itu Pak Dian, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan silahkan apabila ada teman-teman atau Bapak Ibu yang berminat untuk langsung mendapatkan Woka, sudah ada di Katalog Pro, dan silahkan untuk ordernya. Di Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP, itu juga bisa mendapatkan semua informasi data spek yang dibutuhkan untuk proyek yang sedang dikerjakan. Jadi halaman pertama yang nanti akan ditemukan bagi teman-teman atau Bapak Ibu pada saat masuk ke dalam Katalog Pro, itu kita akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi di sini kita akan bisa melihat update-update dari setiap vendor-vendor material atau aktivitas dari setiap vendor material yang ada di dalam Katalog Pro. Dan yang menarik, Katalog Pro ini adalah sebuah wadah digital atau platform digital yang dimana bisa dimanfaatkan untuk teman-teman atau Bapak Ibu untuk merekomendasikan material yang dibutuhkan di proyek masing-masing. Jadi contoh misalnya kalau kita lagi butuh kategori pekerjaan interior, terus kita lagi butuh kategori coating gitu ya. Nah, di sini di subkategori coating kita akan menemukan berbagai macam varian vendor-vendor material yang dibutuhkan gitu ya, dan kita bisa pilih untuk bisa mendapatkan brand apa saja yang ada di dalam Katalog Pro gitu. Jadi seperti ini. Jadi di subkategori coating ini akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor material yang bisa kita pilih varian dari produk-produknya. Contoh misalnya kita mau tahu tentang Woka gitu ya. Di setiap halaman brand page kita akan bisa mengetahui Woka ini dari mana, terus juga varian pabriknya di mana, kantornya di mana. Dan yang terpenting adalah produk-produknya. Jadi di sini kita bisa ambil data dari produk-produknya Woka, dan setelah itu kita bisa masukkan ke dalam
dokumen perekomendasian. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi harus repot-repot untuk, mohon maaf, izin saya minum sebentar untuk merekomendasikan material yang dibutuhkan seperti Woka ini. Dan yang menarik lagi, Woka tidak hanya ada di halaman brand page Katalog Pro, tapi Woka juga sudah ada di fitur terbaru Katalog Pro, yaitu Katalog Pro sekarang sudah mengembangkan fitur jual beli. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan tidak hanya spesifikasi material, tapi juga langsung ingin mendapatkan produknya gitu ya, kita sudah ada fitur jual belinya, dan mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Informasi yang di awal sudah disampaikan bahwa kami Katalog Pro hadir untuk membantu memenuhi semua kebutuhan material. Khususnya hari ini memang kami telah hadir Woka di halaman Katalog Pro. Jadi Bapak Ibu bisa langsung sign in menggunakan email aktifnya di katalogpro.co.id. Ini adalah halaman pertama yang akan ditemukan adalah brand news. Di situ ada fitur terbaru yaitu fitur promo RFQ dan order list. Bapak Ibu bisa langsung search di search engine kami yaitu Woka, maka akan terhubung langsung nantinya ke halaman Woka Denmark seperti itu. Dan di sini akan hadir fitur promo untuk Woka. Di sini kami telah hadir yaitu fitur promo. Jadi Bapak Ibu setelah nanti mendengarkan informasi yang disampaikan oleh perwakilan prinsipal dari Woka Denmark, Bapak Ibu bisa langsung check out khususnya dengan harga promo. Jadi fitur ini kami terbitkan untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa langsung beli produknya Woka hanya di Katalog Pro. Nah, apabila Bapak Ibu juga memerlukan produk yang lain seperti atap dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa langsung masuk di fitur RFQ. Fitur RFQ ini juga memungkinkan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari atap hingga lantai. Silakan diisi beberapa kebutuhan informasi yang ada di Katalog Pro seperti di nama, nomor HP, alamat, dan provinsi, dan dapat mengisi beberapa brand karena Katalog Pro hadir dari 800 brand dengan 20.000 varian tipe produk yang memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu. Terima kasih Mas Bayu yang mungkin ini bisa sampaikan. Tentunya tidak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa langsung klik WhatsApp. Bapak Ibu bisa langsung klik WhatsApp tersebut dan kita dapat berkomunikasi secara langsung. Tentunya Bapak Ibu bisa via WhatsApp untuk memesan produk atau mencari informasi spesifikasi produk lewat WhatsApp di Katalog Pro. Bapak Ibu silakan bisa langsung berbelanja di Katalog Pro, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Pro with Katalog Pro. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah hadir, dan terima kasih sekali lagi Bang Ray, Mas Kris, dan Woka, dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat khususnya di pekerjaan proyek Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi Product of the Day bersama Woka hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.